Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan memberikan pengayaan seputar PAS Bahasa Indonesia kemarin. Nah, jadi Ustazah akan bahas kembali beberapa soal ya yang akan Ustazah keluarkan untuk remedial PAS. Sebelum Ustazah bagikan soalnya, Ustazah ingin bahas terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, di sini tidak semua soal ya Ustazah masukkan ke Google Form, hanya sebagian saja soal-soal yang dianggap sulit. Nah, itu yang akan Ustazah masukkan dan di sini akan Ustazah bahas kembali supaya kalian bisa menjawab remedialnya. Oke, kita mulai dari nomor 3. Kesimpulan isi paragraf pertama adalah, yang ditanyakan di sini adalah paragraf pertama ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita baca adalah paragraf pertama. Baca secara keseluruhan tentang paragraf pertama. Sekarang kita coba baca. Mangrove merupakan jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran yang kompleks, rapat, dan lebat. Nah, berarti ini berbicara tentang mangrove ya. Dia berbicara tentang akar mangrove ya, sistem perakaran mangrove. Kemudian, mangrove dapat merangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa ke laut. Akar pohon mangrove dapat menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi. Sini berarti fungsi mangrove ya. Jadi mangrove itu bisa menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi. Dengan demikian, menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Nah, kita lihat satu persatu pilihannya. Yang A, mangrove merupakan jenis tanaman bakau. Nah, itu bukan ya. Di sini tidak ada menjelaskan bahwa mangrove itu merupakan jenis tanaman bakau. Di sini menjelaskan tentang perakarannya yang kompleks. Kemudian yang B, mangrove merupakan habitat biota laut. Nah, sama sekali tidak benar ya. Tidak ada menjelaskan tentang biota laut. Kita coba yang D, mangrove sebagai tempat wisata. Ini juga tidak benar. Jadi yang paling benar adalah yang C, bahwa mangrove dapat mencegah abrasi. Nah, ini bisa kita lihat di di kalimat terakhir. Dengan demikian, menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Oke, itu untuk jawaban nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4, pada bagian teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian dari. Nah, kita baca dulu paragrafnya. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, dan transportasi, dan benda buatan manusia yang menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, kira-kira ini masuk ke bagian teks eksplanasi apa? Nah, teman-teman harus ingat, ada 3 bagian teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian deret penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, ini merupakan bagian dari pernyataan umum ya, teman-teman ya. Ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Kita centang. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Di nomor 5 ya, kita coba baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan teks tersebut, paragraf keempat berisi tentang. Nah, kita lihat paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau kita urutkan ya, kita sudah tahu struktur dari teks eksplanasi itu. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian deret penjelas ya. Deret penjelas itu setelah pernyataan umum, tergantung kalau dia ada beberapa paragraf. Nah, kalau ada 4 paragraf, maka paragraf kedua dan ketiganya adalah deret penjelas, dan yang merupakan paragraf terakhir itu dinamakan dengan kesimpulan. Berarti paragraf keempat itu berisi tentang kesimpulan. Ya, kenapa tidak pembukaan? Nah, kalau pembukaan itu di awal. Kenapa tidak deret penjelas? Atau ya, kenapa tidak deret penjelas? Karena deret penjelas itu berada di tengah.
Kenapa tidak pernyataan umum? Nah, pernyataan umum ini hampir sama dengan pembukaan, adanya di awal. Yang berada di akhir adalah kesimpulan ya. Oke, sekarang kita bahas nomor berikutnya adalah nomor 7. Nah, nomor 7 ini tentang formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Ya. Di sini ada nomor ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian di sini ada yang harus diisikan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan ya, mengurutkan isi dari misalnya nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Nah, sekarang kita urutkan. Nama ini ada di nomor berapa? Ya, nama ada di nomor 1. Nah, kalian boleh tulis 1 di buku coret-coretan kalian atau di kertas ya. Setelah nama ada tempat lahir. Ingat ya, tempat lahir bukan tanggal lahir. Nah, kalau tempat lahir dari nomor 1 sampai 5 yang paling memungkinkan adalah 4. Oke. Terus tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya berapa? Nah, dari 1 sampai 5 ini tanggal lahirnya ditunjukkan oleh nomor 5. Sudah ada di sini 1, 4, 5. Sudah ada ya, sudah kelihatan ya. Di sini sudah beda ya, 1, 2, 1, 3, 1, 5 ini beda. Dari sini sudah kelihatan 1, 4, 5. Maka yang paling mungkin adalah ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman nggak perlu lagi cari ujungnya karena pilihan A, B, dan D sudah berbeda dari pilihan C supaya menghemat waktu. Tapi kalau mau dicoba sampai ujung juga boleh ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Nomor 8, nah pertanyaannya adalah isian yang tepat untuk nomor 3 dan 5. Nah, kita lihat ya di sini nomor 3. Nomor 3-nya adalah sekolah. Dan nomor 5-nya adalah alamat. Nah, di sini kita bisa cari. Nah, A tidak mungkin karena di sini nama ya. B juga tidak, C tidak. Nah, yang paling mungkin adalah D. Sekolah dan sekolahnya SDN 1 Bandung dan alamatnya Jalan Perintis. Oke, nomor 9. Nah, nomor 9. Nah, teman-teman tahu ini apa? Nah, ini adalah perangko ya. Perangko itu adalah pengganti atas pengiriman surat, biaya pengganti atas pengiriman surat melalui pos yang ditempel di surat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 13. Nah, nomor 13. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Nah, kita baca dulu paragrafnya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi ke Dalat. Kira-kira ada nggak nih pertanyaan yang cocok? Ada ya. Siapa yang pergi ke Dalat? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan seterusnya ya. Kemudian kita baca lagi. Untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, bagaimana Jepang merdeka? Ini bukan ya teman-teman ya. Tidak ada jawabannya di sini. Kemudian apa yang disampaikan Panglima Marsikal Terauchi? Nah, yang disampaikannya adalah informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi jawabannya yang pertama dan yang ketiga. Oke. Nah, berikutnya ya. Berikutnya adalah nomor 14. Ya, nomor 14. Menurut teks tersebut, pernyataan yang tepat adalah, nah, kita bisa lihat nih, paragraf pertama berisi kesimpulan. Kira-kira benar nggak? Nah, kesimpulan itu biasanya ada di paragraf terakhir ya, berarti ini bukan ya. Paragraf kedua berisi deret penjelas. Nah, betul ya, deret penjelas itu biasanya ada setelah paragraf pertama. Kemudian, teks tersebut merupakan teks dongeng. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Ini merupakan teks eksplanasi. Maka yang benar adalah jawaban yang kedua dan keempat. Oke, berikutnya adalah nomor 16 ya. Nomor 16 ini berdasarkan teks di atas pada paragraf ketiga. Nah, kita fokus ke paragraf ketiga. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua ya. Kemudian ini paragraf ketiga.
paragraf pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, yang pertanyaannya adalah berdasarkan teks di atas, paragraf ketiga, kalimat yang menunjukkan kata tidak baku. Nah, kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, ejaan yang disempurnakan. Sekarang kita coba baca. Kita lihat di pilihannya saja, boleh ya. Kita lihat di pilihannya. Berdasarkan teks, yang ini ya, pilihan peralatan hemat energi, kaya. Nah, di sini ada kata kaya. Kaya ini merupakan kalimat yang tidak baku. Kalimat bakunya apa? Kata bakunya apa? Ya, kata bakunya adalah seperti ya, seperti, bukan kaya. Kaya ini bahasa gaul. Kemudian oke, kita centang ya. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Ini merupakan baku ya, kata baku ya. Kemudian berikutnya kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, ini juga merupakan kata baku ya. Yang terakhir, jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau. Nah, kalau ini tidak baku. Ya, matiin ini juga tidak baku. Nah, maka yang tidak baku adalah yang pertama dan kedua. Yang baku bagaimana? Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan jika sudah mematikan semua peralatan listrik yang gak ini kita ubah tidak dipakai. Nah, itu yang baku ya. Jadi ini tidak baku. Nah, oke, nomor 16 jawabannya yang pertama dan yang keempat. Sekarang kita ke nomor 17 ya. Nomor 17, pernyataan yang tepat berdasarkan informasi dalam teks tersebut. Nah, ini pernyataan yang tepat ini teman-teman silahkan baca ya. Teman-teman baca, kemudian teman-teman cocokkan dengan jawabannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang kedua dan yang ketiga. Ini ada di mana? Ini ada di sini ya. Nah, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Kemudian nah ini, kalau hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Bukan yang ini ya, yang ini ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Ya, jadi kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Nah, ini bikin ini tidak baku ya. Harusnya pemanasan global membuat cuaca tidak teratur. Nah, jadi ini ya pernyataan yang sesuai. Kalau yang pertama dan yang keempat ini tidak sesuai. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya nomor 18. Nah, formulir tersusun atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Bagian tubuh berisi keterangan seperti ini. Nah, bagian kepala itu berupa judul ya teman-teman ya. Misalnya formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Nah, itu bagian kepala. Nah, bagian tubuh adalah biasanya berisi nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini merupakan bagian tubuh ya. Nah, kalau yang kedua ini kenapa bukan merupakan bagian tubuh? Karena di sini ada nomor telepon lembaga. Nomor telepon lembaga tidak perlu untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Karena yang diperlukan adalah data dari peserta didik yang akan ikut ekstrakurikuler. Maka, selain agama, pendidikan, dan alamat, yang dibutuhkan lagi adalah di bagian tubuhnya adalah nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Kalau tanda tangan, nah kalau yang bagian ini tempat tanggal pengisian, tanda tangan, dan nama jelas ini masuk ke bagian ekor ya. Bagian ekor. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa difahami. Oke, kita lanjut ke
nomor 21. Nah, nomor 21 ini tentang ide pokok ya. Ide pokok. Nah, sekarang kita baca. Makanan yang tersedia di kantin sudah memenuhi standar kesehatan. Tidak menggunakan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, atau pewarna tekstil. Kira-kira ide pokoknya ini tentang apa? Fasilitas yang ada di kantin sehat? Bukan ya. Larangan jajan di luar pagar sekolah? Juga bukan. Nah, yang betul adalah yang ketiga, standar makanan sehat yang ada di kantin ya. Jadi, makanan di kantin itu sudah memenuhi standar kesehatan. Kenapa demikian? Karena sudah tidak menggunakan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan seterusnya. Oke. Sekarang nomor 22. Kalimat utama paragraf tersebut, pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Nah, kita lihat. Kalimat utama itu bisa berada di awal, bisa berada di akhir, dan bisa berada di tengah ya, atau di awal dan di akhir yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, ini kira-kira ada di mana? Di awal atau di akhir atau di mana-mana? Sekarang kita lihat. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan peliharaan. Nah, di sini ada pengulangan kata ya. Kucing merupakan hewan peliharaan. Nah, ketika ada pengulangan kata di kalimat kedua, maka sudah bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di paragraf pertama. Ada di kalimat pertama ya, yang disebut dengan paragraf deduktif. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ke nomor 23. Gotong royong saat berladang masih, ini tentang kesimpulan ya teman-teman ya. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan dan peralatan menanam padi serta konsumsi. Bekerja dengan bergotong royong saat berladang tidak semata mampu menekan biaya produksi. Tradisi itu juga merekatkan rasa persaudaraan dan solidaritas bangsa. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini adalah tradisi masyarakat Dayak Jalai ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kata baku. Nomor berikutnya. Berikutnya untuk soal nomor 24, ini tentang kata baku ya, teman-teman ya. Kata baku yang tepat. Nah, atmosfer. Nah, atmosfer itu bukan kata baku ya. Kata baku dari atmosfer itu adalah atmosfer, pakai E. Sama dengan apotik. Apotik ini bukan kata baku. Kata baku dari apotik ini adalah apotek. Karena orang yang bekerja di bidang apotik itu kan adalah apoteker, bukan apotiker ya. Ijazah juga tidak baku. Yang baku adalah ijazah, kayak Z ya. Nah, di sini yang baku hanya film. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata baku yang tepat. Nah, foto Ani hitam putih. Nah, foto ini tidak baku ya teman-teman ya. Kemudian mobil itu bermesin diesel. Nah, yang baku itu adalah yang ini ya, mobil itu bermesin diesel. Adik nemuin pensil kakak, ini tidak baku. Nemuin ini adalah kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah menemukan. Kemudian kakak gak ingin ikut pergi. Nah, gak ini adalah juga kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Jadi kakak tidak ingin ikut pergi. Jadi yang kata baku yang tepat itu hanya di poin kedua. Kemudian berikutnya adalah karakteristik atau ciri teks eksplanasi yang tepat. Nah, ciri dari teks eksplanasi yang tepat itu adalah isinya memuat fakta ya. Jadi eksplanasi itu berupa fakta. Soal berikutnya adalah tentang nomor 29 ya. Ini juga banyak salah. Nomor telepon asal lembaga. Nah, teman-teman harus perhatikan. Di sini ada dua nomor telepon. Yang pertama adalah nomor telepon peserta. Yang kedua adalah nomor telepon sekolah atau nomor telepon asal lembaga. Nah, jadi untuk nomor telepon asal lembaga adalah yang nomor telepon sekolah.
yaitu 021 7865 677. Ini ya, 7865 677. Oke, berikutnya, nah ini juga banyak salah ya. Ini sudah pernah Ustazah jelaskan tentang lembar isian yang dipergunakan untuk mengirim uang melalui kantor pos. Itu disebut wesel ya, banyak yang salah menjawabnya. Baik teman-teman, itulah yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembahasan soal PAS ya. Semoga teman-teman semua bisa mengerjakan dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.